Perang melawan hawa nafsu tidak akan pernah berakhir sampai kita mati nanti. Oleh karena itu, perang melawan hawa nafsu artinya perang melawan setan. Untuk bisa menang melawan setan, kita harus kenal yang namanya setan. Begini banyaknya orang kagak ada yang menangin gua, nyakitin semua. Kita juga semangat ya. Kayak acara apa gitu, lapangan. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT karena hari ini tepat di tanggal 8 Mei hari Senin kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sudah walafiat, diringankan langkahnya dalam silaturahim. Tentunya terheran-heran ini. Kita barusan babak belur ini, perang Badar. Tiba-tiba Nabi mengatakan kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, "Ma ya Rasulullah, perang apa gerangan yang lebih hebat dari Badar?" Kata Nabi SAW, "Wa huwa jihadun nafs." Perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu tidak akan pernah berakhir sampai kita mati nanti. Oleh karena itu, perang melawan hawa nafsu artinya perang melawan setan. Untuk bisa menang melawan setan, kita harus kenal yang namanya setan. Makanya saya tanya, udah kenal setan belum? Itu yoyo. Bisa jadi. Dan kita semua di sini bisa jadi setan, bisa jadi loh. Ya, saya kasih tahu bahwa setan itu dia bilang begini, qala fabi izzatika la aghwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, dengan kemuliaanmu aku akan ganggu manusia ini semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Satu poin coba pegang ini. Orang yang ikhlas tidak akan bisa diganggu syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang ikhlas tidak akan bisa diganggu syaitan. Ini catat ini. Artinya apa? Di dalam berbagai aspek kehidupan, entah kita bekerja sebagai satu profesi apapun, ikhlas lillahi ta'ala. Saya bekerja di sini sebagai apa misalnya, harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi pejabat, jadi ibu rumah tangga, jadi suami, ikhlas. Jadi istri, ikhlas. Biar gak ngasih belanja sebulan, ikhlas. Ikhlas banget. Jadi orang ikhlas gak bisa diganggu syaitan. Ini satu. Astagfirullahaladzim, saya tadi marah ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya tadi berbuat salah ya Allah. Itu. Nah, ini adalah 7 ciri orang takwa. Kalau ini ada pada kita, kamu orang takwa, kita orang takwa. Pertanyaannya, buat apa takwa? Betapa banyak orang-orang gak bertakwa. Kok jabatannya tinggi-tinggi, kok hartanya banyak, mereka gak takwa. Lalu buat apa orang takwa? Saya jamin bahwa tidak ada orang yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun hartanya, tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Percaya nggak? Percaya nggak? Buktiin kalau nggak percaya. Satu bukti, satu contoh. Saya pernah berjumpa sama satu orang kaya. Dia kafir, tidak beriman, tapi itu yang namanya dia punya panggilan tuh konglomerat.
konglomerat, perusahaannya puluhan, mungkin ratusan.